langsung maupun melalui media sosial berkaitan dengan 94 tahun Kongregasi Para Brother Bidati Kudus berkarya di Indonesia. Mungkin di semua unit karya hari ini merayakan sesuai dengan kondisi masing-masing, dan kita sudah mendahului dari tanggal 28 kemarin. Jadi nanti di media sosial kita akan bisa mengikuti bagaimana perayaan 94 tahun kongregasi ini di masing-masing wilayah. Yang jelas bahwa keberadaan Kongregasi Bidati Kudus 94 tahun yang lalu di Kota Malang ya. Jadi para brother dari Belanda itu dengan menggunakan waktu itu masih perahu ya, perahu berlayar berbulan-bulan, kemudian tiba di Malang 2 Februari 1928. Dan kedatangan di Malang itu sekilas sejarah bahwa mereka diundang oleh uskup Malang waktu itu adalah uskup dari Ordo Karmel ya, Karmel yang sekarang menangani paroki di Kirerobo itu ya. Mereka itu dari dulu pertama berada di Kota Malang itu, dan uskupnya yang mengundang kita untuk datang berkarya di situ. Dan waktu kita datang itu karena kita belum punya biara, jadi kita masih diberikan rumah oleh para Romo Karmel ini atau Bapak Uskup yang dari Ordo Karmel ini, dan kita tinggal di situ sambil berdiskusi mengenai karya-karya yang akan kita tangani. Kemudian kita diserahkan beberapa sekolah. Jadi sekolah-sekolah di Kota Malang itu sebenarnya tak masuk sekolah yang tua ya. Dari sekian banyak sekolah yang tua itu ada satu yang sudah ditutup, jenjang SMP. Sekolah itu sebenarnya di luar dugaan sekolah itu ditutup, karena sekolah itu justru paling banyak melahirkan tokoh-tokoh yang ada di Kota Malang. Jadi SMP Santo Yosef. Santo Yosef sekarang sudah ditutup, kemudian sempat dialihkan menjadi SMK juga, tapi tidak bisa juga. Ya, mungkin sudah nasib sudah di sekolah. Akhirnya ditutup. Kemudian sekarang lokasi sekolahnya itu menjadi gedung Dewan Umum ya, atau komunitas Dewan Pusat, Dewan Umum. Kemudian di sampingnya itu dibangun SMA Kabupaten Malang, jadi berdampingan dengan biara. Jadi itu juga satu keberuntungan bahwa sekolah yang satu dekat dengan biara itu termasuk juga SMA Kabupaten Malang. Sedangkan beberapa sekolah yang lain itu agak sedikit jauh dari biara. Kemudian yang persis di rumah induknya yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat fotonya, yang gedungnya bangunan Belanda ya. Di sana di Kota Malang itu disebut dengan rumah merah. Rumah merah bukan dalam arti negatif, tapi karena dia punya batako itu warna merah. Dan itu bangunan khas Belanda. Dan selain bangunan BHK itu, rumah induk BHK ini juga ada susteran Ursulin yang model bangunannya sama persis, hanya beda luasnya Pak. Tapi dua kongregasi ini yang bangunannya betul-betul menampilkan kekhasan bangunan Eropa atau bangunan Belanda, maka dua-duanya dijadikan sebagai cagar budaya ya, bangunan cagar budaya. Jadi tetap dilestarikan meskipun kita merenovasi, tapi tidak merubah dia punya bentuk asli. Itu bangunan biara susteran Ursulin sama BHK dan beberapa gereja-gereja yang ada di Kota Malang. Jadi suka duka para brother di Kota Malang itu awal-awal memang masalah tempat tinggal, kemudian karya-karya yang harus mereka tangani dengan kondisi geografis yang tidak terpusat di satu tempat, tapi terpencar-pencar di beberapa titik. Yang sampai saat ini masih tetap ada, ya, tetap ada. Kemudian sekarang sudah menyebarkan sayap ke berbagai macam wilayah, mudah-mudahan di sekitar Jawa, kemudian ke Flores, lalu ke Sumatera. Nah, kita yang terakhir itu di sini sama di Kalimantan. Itu kita yang boleh dikatakan sayap-sayap yang terakhir di Kalimantan. Mudah-mudahan nanti di Kalimantan masih ada penyebaran di wilayah-wilayah lain. Jadi yang lain juga doa-doa dari para Bapak Ibu sekalian, dukungan doanya supaya kita bisa mengembangkan sayap lagi, selain untuk menangani karya-karya, tapi yang terpenting adalah untuk basis anggota-anggota yang baru. Karena kita sekarang kondisi anggota baru kita tuh makin lama makin berkurang, sehingga kita juga kesulitan mendapatkan tenaga-tenaga yang berkompeten di bidang kepemimpinan dalam unit-unit karya. Sehingga walaupun banyak brothernya juga, tapi tidak semua bisa dapat sekolah, karena ini barang kan kompetensinya, ya, kompetensinya itu harus. Jadi kita berterima kasih bahwa kita sekarang
sudah berkembang menjadi lembaga pendidikan ini karena peran dan dukungan doa dari kita semua. Ya. Jadi terima kasih banyak atas nama kongregasi dan juga atas nama komunitas untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi mohon maaf mungkin dalam pelayanan kami sebagai kongregasi ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya atas nama pimpinan komunitas dan juga kongregasi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Sekian dan terima kasih.